A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babusmi tafdili utawi kiku bab isim tafdil. Ma huwa ismu tafdili iku apa utawi isim tafdil. Ismu tafdili utawi isim tafdil masigo iku barang kang den buat iya ma ala wazni af'ala ing atase wazan af'ala lidilalati karena nuduhakeun ala anna syai'aini ing atase setune perkara roro istaroka iku bebarengan ya syai'ain fi sifatin ing dalam satu sifat wa zadalan wis bertambah ahaduhuma apa salah sijine syai'ain alal akhori ing atase kang wewane fi tilka sifatin dalam mengkono-mengkono sifat ka afdola kaya lapad afdola wa a'lama dan lapad a'lama. Bab selanjutnya menjelaskan tentang isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Yaitu isim yang dibuat atas wazan af'ala. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan terhadap dua perkara, yang mana dua perkara tersebut memiliki satu sifat yang sama, tapi di antara keduanya ada yang unggul dari segi sifatnya. Contohnya di situ afdola lebih utama, a'lama lebih tahu. Misalnya Zaid dan Umar. Zaid dan Umar ini dua-duanya memiliki sifat ilmu, tapi di antara keduanya ada yang lebih tinggi ilmunya. Misalnya Zaid yang tinggi, berarti Zaidun a'lamu min Amrin. Zaid itu lebih alim dari Umar. Itu isim tafdil ya. Wala yusogu lan ora den buat ya isim tafdil illa min fi'lin sulasin angin saking fi'il kang bangsa sulasi 3 huruf, mutasorifin kang mutasorif, tamin kang sempurna, qabilin kang menerima litafawuti kedua makna tafawut berbeda tingkatan. Fala yusogu mangka orden buat ya isim tafdil min rubaiyin saking fi'il bangsa rubai 4 huruf, wala min jamidin dan ora saking fi'il jamid, wala min fi'lin nakisin dan ora saking fi'il kang nakis, wala min fi'lin dan ora saking fi'il lam yakbal kang ora nerima ia fi'il at-tafawuta ing makna tafawut. Kemudian cara membuat isim tafdil itu yang pertama harus dari fi'il sulasi, fi'il 3 huruf ya. Nah makanya ketika fi'il rubai, fi'il humasi dan seterusnya itu enggak boleh dibikin isim tafdil. Kemudian sulasinya itu dia harus mutasorif tam. Dia harus ada ukuran-ukurannya, bisa ditasrif. Makanya kalau ada fi'il sulasi yang goer mutasorif, artinya dia itu nakis, artinya dia itu jamid, maka enggak boleh dibikin isim tafdil. Seperti kana dan saudara-saudaranya itu enggak boleh dibikin apa? Enggak boleh dibikin isim tafdil karena dia nakis. Laisa, dama dan lain-lain. Fi'il jamid juga sama seperti ni'ma, bi, sa'a itu enggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah qabilin litafawut. Fi'ilnya itu harus menerima terhadap makna tafawut, beda-bedanya tingkatan. Kalau fi'il enggak menerima makna tafawut, enggak boleh dibikin isim tafdil. Seperti mata, mata ya mutu, af'alu, amwatu lebih mati. Nah itu enggak menerima makna tafawut. Fa'in urida mangka lamun den karepaken saugu apa ngebuat isim tafdil min rubaiyin saking fi'il bangsa rubai ila akhirih. Jia mangka den tekakakeun iya isim tafdil bi asdid lawan lapad asdid wa asyadda dan lapad asyadda. Nahu iku sumelapad antau teu sira asyaddu istikhrajan lil ma'adini iku luwih banget ngeluarakene lil ma'adini kedua sakeh papendeman wa anta lan utai sira aksaru iku luwih akeh intilakon lungane fi dhihabi dalam perjalanannya. Nah, kalau kata kimusonib mau membuat isim tafdil dari fi'il rubai, kemudian dari fi'il nakis, dari fi'il jamid, dari fi'il yang enggak menerima makna tafawut, itu bagaimana kimusonib? Caranya harus didatangkan lapad asdid atau lapad asyadda terlebih dahulu,
Kemudian fiil yang rubainya itu harus didatangkan bentuk masdarnya. Contohnya di situ adalah anta asyaddu istikhrajan. Nah, istikhrajan itu adalah bentuk masdar dari istakhraja yastahriju. Dia sudasi, bukan sulasi. Maka kalau sudasi enggak boleh dibikin isim tabdil karena syaratnya harus sulasi. Nah, dengan demikian dia harus didatangkan bentuk masdarnya istikhrajan dan harus didahului oleh lafaz asyad ya. Anta asyaddu istikhrajan. Tahu contoh yang lain istaghfaro. Zaidun asaddu istighfaron min amrin misal. Atau contoh yang lain huwa asaddu humrotan min zaidin. Nah, kemudian lafaz istikhrajannya itu dia menjadi apa? Menjadi tamyiz ya. Kam ahwaluhu bin nisbati li mausufi kami kupira ahwalu te seketing ke isim tafdil bin nisbati kelawan nisbat li mausufi kedua mausupe isim tafdil. Kemudian isim tafdil itu tingkahnya ada berapa kalau dinisbatkan dari segi mausufnya. Mausuf itu adalah isim yang terletak di awal ya, sebelum isim tafdil. Salah satu ahwalin ikut telu seket tingkah. Wujubu ifrodi siji wajib mufrode isim tafdil, wa tadzkirihi lan mudzakar isim tafdil, wa tankirihi lan nakiro isim tafdil. Wa wujubu mutabaqatihi li mausufihi lan wajib mutabaqah isim tafdil li mausufi kedua mausufe isim tafdil. Wa jawazul mutabaqati lan wenange mutabaqah wa adamuha lan ora anane mutabaqah. Jadi isim tafdil itu ada 3 tingkah ya. Yang pertama dia bentuknya wajib, mufrad, mudzakar dan nakiro. Yang kedua dia wajib sesuai dengan mausufnya. Yang ketiga dia boleh mutabaqah dan juga boleh tidak mutabaqah. Mata yakunu wujubu ifrodihi wa tadzkirihi wa tankirihi. Di kitab lain enggak ada redaksi yakununya. Mata wujubu ifrodihi. Mata iku in dalam kapan yakunu ana wujubu ifrodihi apa wajib mufrode isim tafdil wa tadzkirihi lan mudzakare isim tafdil wa tankirihi lan nakirohe isim tafdil. Kemudian isim tafdil hukumnya wajib mufrad, wajib mudzakar, wajib nakir itu kapan? Indah muqaranati lil mufaddal alaih. Ketika ngebarengin isim tafdil lil mufaddal alaih kedua mufaddal alaih. Majruron halekang den jadakan bimin klon emin nau iku sulapan al atqiya utawi wong takwa afdolu min ghairihim iku luwi utama min ghairihim saking liyane atqiya. Nah, yang pertama dia itu wajib mufrad mudzakar nakiro ketika bersama dengan mufadol alaih. Sedangkan mufadol alaihnya itu diejarkan dengan huruf jermin. Contohnya al atqiyau afdalu min ghairihim. Nah, afdalu itu harus apa? Harus mufrad mudzakar dan nakiro. Mausufnya mana? Al atqiyau. Meskipun mausufnya itu bentuknya jamak, tetap si afdalu isim tafdilnya harus mufrad, harus mudzakar, harus nakiro. Kenapa? Karena ada mufadol alaihnya. Mana mufadol alaihnya? Goirihim. Nah, si goirihim itu mufadol alaih, dia dijarkan dengan huruf jar min. Afdolu itu isim tafdil, goirihim itu mufadol alaih, al atqiyau itu adalah mausuf. Au kaunuhu atau anane isim tafdil nakiro tanik isim nakiro mudhofan halekang dan idopatakeun ilaiha maring mufadol alaih nahu iku sanapan ahmadu utawi ahmad afdalu mahlukin iku luwi utama-utamane makhluk. Kemudian yang harus bentuknya mufrad mudzakar dan nakiro itu dia ketika isim tafdilnya diidopatkan kepada mufadol alaihnya. Afdalu isim tafdil kemudian dia menjadi apa? Menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Makhlukin. Makhlukin itu mufadol alaih. Makanya dia harus bentuknya nakiro, mufrad dan mudzakar. Meskipun si mausufnya itu bentuknya apa? Bentuknya isim ma'rifat.
Mata yakunu wujubul mutabaqati lil mausufi, mata iku dalam kapan yakunu anak wujubul mutabaqati apa wajib mutabaqah lil mausufi kedua mausuf. Kemudian isim tabdil itu kapan hukumnya? Ketika dia wajib sesuai dengan mausufnya. Inda adami muqaranatihi, ketika ora anane ngebarengin isim tabdil lil mufadol alaih kedua mufadol alaih bi an urifa kelawan arwinta den ma'rifatakeun isim tabdil bi al kelawan alif lam. Nahu iku sumpamna lapad ar-rijalu utawi pira-pira lanang al afdoluna iku luwi utama kabeh wa zaidani lan zaid loro al afdolani iku luwi utama karone wal hindatu lan utawi sekehindun al fudlayatu iku luwi utama kabeh awil fudolu atawa luwih utama kabeh. Au udifa atawa den idopatakeun isim tabdil ma'rifatin kedue ma'rifat. Walam yuqsad lan ora den seja tafdilun apa tafdil. Nahwiku sumpamna lapad al-hindatu teseke nyindun fudlayatun nisa'i iku kang utamane sekehe wadon. Nah kemudian wajib mutabaqah dengan mausufnya itu ketika si isim tafdilnya itu tidak bersamaan dengan mufadol alaih. Kemudian si isim tafdilnya itu ada alif lamnya, maka hukumnya dia wajib sesuai dengan mausufnya. Contoh ar-rijalu al-afdoluna. Nah ar-rijalu adalah mausuf, dia bentuknya jamak, dia bentuknya adalah ma'rifat sebab al, maka si isim tabdilnya harus sesuai al-afdoluna, sama-sama ada alif lamnya, kemudian sama-sama jamak juga bentuknya. Kenapa? Karena tidak bersama dengan mufadol alaih. Kalau isim tabdilnya ada alif lam maka hukumnya harus sesuai dengan mausufnya. Wa zaidani al-afdolani sesuai, afdolani itu tasniyah, zaidani juga tasniyah. Hindatu al-fudlayat sesuai. Nah, kemudian kalau dia itu diidopatkan kepada isim ma'rifat dan tidak dituju makna tafdil juga sama, harus wajib mutabaqah. Contoh al-hindatu fudlayatun nisa'i. Al-hindatu bentuknya jamak, kemudian bentuknya muannas, maka fudlayatu juga sama, jamak muannas. Tapi di sini enggak ada alif lamnya fudlayatunya. Kenapa? Karena dia diidopatkan kepada lafaz an-nisa, kepada ma'rifat. Nah, dia maknanya bukan makna tafdil tapi makna sifat. Al-hindatu fudlayatun nisa'i utawi hindun iku kang utamane sekehe wadon. Nah, ada makna kangnya karena lam yuqsad tafdilun. Mata yakunu jawazul mutabaqati wa adamiha, mata iku dalam kapan yakunu anak jawazul mutabaqati apa wenange mutabaqah wa adamiha lan ora anane mutabaqah. Idza udifa takalan den idopatakeun ya isim tafdil ma'rifatin kude ma'rifat wa kusidalan den seja. At-tafdilu apa makna tafdil? Nawiku sulapad al-anbiya'u utawi para nabi afdalun nasi iku luwi utama-utamane manusa au afadilum atawa utama-utamane manusa. Kama waroda kaya oleh wis tumeka al-Qur'an wa al-Qur'an bidzalika kelawan mongkon-mongkon hukum. Fi qouli ta'ala dalam ucapan Allah Ta'ala lapad akabiru mujrimiha. Nah kemudian yang ketiga isim tabdil itu boleh mutabaqah ataupun tidak mutabaqah, bebas ya. Kenapa demikian? Ketika si isim tabdilnya itu diidopatkan kepada isim ma'rifat dan juga dituju makna tafdil, maka bebas, mau mutabaqah silahkan, mau enggak juga silahkan dengan mausufnya. Contoh al-anbiya'u afdalun nasi. Al-anbiya'u mausuf bentuknya jamak, kemudian afdalu bentuknya mufrad. Kenapa? Karena dia didapatkan kepada isim ma'rifat dan dituju mana tabdil, maka dibolehkan. Mau sesuai silakan, mau enggak sesuai silakan. Di sini enggak sesuai dengan mausufnya.
atau afadiluhum. Kalau afadiluhum sesuai dengan mausuf, sama-sama jama, anbiya, afadil. Ma amalus mitafdili iku apa utawi amale isim tabdil. Rabuhu ngropakaken isim tabdil li domirin mustatirin kue domir kang mustatir kang tersimpan. Nahu iku sumelapad Muhammad unutai Muhammad afdalu iku luwi utama ia Muhammad. Nah dia merupakan isim domir ya. Isim tabdil itu isim domirnya kembali ke mausubnya. Lapad afdalu itu punya domir huwa kembali ke Muhammad. Wa yakilu lan kedik rabuhu apa merupakan isim tabdil lil ismi dzohiri kudu isim kang dzohir. Jadi kalau dia merupakan terhadap isim dzohir itu hukumnya sedikit. Kebanyakannya merupakan terhadap isim domir. Illa idza subiko angin takalane den dahului ya isim tabdil binapin kelawan napi wa kanalan ana. Marfu'u apa isim kang den merupakan isim tabdil ajnabian iku bangsa lain ajnabi. Mufaddolan kang den unggulakeun ala nafsi ngatasé pribadine si ajnabi. Bitibaro ini kelawan ngitung ibarat roro. Fayarfa'u mangka ngropakaken isim tabdil az-zahira ing isim zahir ittiro dan karena berlaku watu samalan den arani bimas alatil kuli apa kelawan masalah kuhel. Nahu iku selapad ma raaitu ma ora ningali isun rajulan ing wong lanang ahsana kang luwih bagus fi aini dalam aine si rajul al kulu apa sifat minhu saking si rajul fi aini zaidin dalam matanya si Zaid. Nah ini hukumnya jarang ya, dia merupakan terhadap isim zahir. Contohnya di sini adalah ma raaitu rajulan ahsana fi ainihi al-qulu. Nah ahsana dia isim tafdil. Kemudian lapad al-qulu dia diropakan oleh lapad ahsan. Ini hukumnya yakillu rabuhu lil ismi dzahir. Wallahu alam bisawab.